Bab 226, pakaian itu terbuat dari bahan khusus. Orang-orang di kedua kelas melihat pemandangan ini dengan bodoh. Wanda tidak percaya pada kejahatan dan sekali lagi mengangkat belati untuk menikam Julian. Hasilnya masih sama, dia masih perempuan, kekuatannya terlalu lemah, dan belatinya tidak terlalu tajam, sehingga tidak bisa menembus kulit Julian. Ini. Wanda tampak bingung dan meraung, kamu curang, apa yang kamu sembunyikan di pakaianmu? Dia tidak mempercayainya. Ini adalah belati. Dia bergegas mendekat dan hendak melepas pakaian Julian. Hei, apa yang kamu lakukan? Ada begitu banyak orang, dan kamu melepas pakaianku di siang hari bolong. Julian mundur, menjaga jarak tertentu darinya, dan berkata, kami sepakat sebelumnya bahwa jika saya ditusuk 2 kali oleh Anda tidak akan meminta pertanggungjawaban saya. Sekarang setelah 2 penikaman selesai, masalah ini sudah selesai. Sekelompok orang memandang Julian dengan bingung. Ingat dalam 1 detik. Ini luar biasa. Tidak, kamu curang. Wanda tidak bermaksud membiarkan Julian dan Sarah pergi begitu saja. Julian tidak punya pilihan selain melepas pakaiannya. Di dadanya muncul 2 bintik merah. Ini ditusuk oleh Wanda. Meski tidak melukainya, masih meninggalkan bekas pada dirinya. Lihat, di mana triknya. Bukankah ini tempat kamu menikamku? Warnanya merah dan ada sayatan kecil. Itu karena belatimu kurang tajam. Banyak orang berkumpul untuk menonton. Memang itu. Ada bekas merah, dan sepertinya ada darah yang mengalir samar-samar. Rasanya seperti tertusuk jarum, dan muncul setetes darah. Taraf tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tetap berdiri dan merapikan segalanya, berkata, Jing, kamu ditusuk 2 kali, ayo akhiri saja masalah ini seperti ini. Kita semua adalah teman sekelas, mengapa kita perlu membuat keadaan jadi tegang? Wanda tidak mau menyerah begitu saja, tapi dia setuju, dan dia akan salah jika terus mengganggunya. Suamiku, ayo pergi. Wanda membawa Andika dan pergi. Saat ini, beberapa pengawal Andika sudah bangkit dari tanah. Dia menatap Julian dengan kejam, mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Dengan begitu banyak hal yang terjadi, Wanda mungkin bahkan tidak menghadiri pesta tersebut dan pergi begitu saja. Taraf juga tidak berdaya. 3 saudara perempuan yang dulunya memiliki hubungan terbaik sekarang bertindak seperti musuh. Setelah keduanya pergi, banyak orang berkumpul di sekitar mereka. Sarah memandang Julian dengan wajah prihatin dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, apa yang bisa terjadi? Julian berkata sambil tersenyum. Julian sudah membereskan pakaiannya. Sarah menatapnya dan bertanya dengan ragu, aku tidak bisa melukaimu dengan pisau, apakah kamu masih manusia? Julian tampak malu. Pernahkah Anda mengatakan hal itu tentang suami Anda? Ia tertawa canggung, sebenarnya bahan pakaianku sangat istimewa dan bisa mencegah pisau. Pisau biasa tidak bisa menembusnya sama sekali. Julian mulai berbohong. Baru pada saat itulah semua orang tiba-tiba menyadarinya. Pantas saja ia begitu percaya diri, ternyata bahan bajunya istimewa. Oke, ayo masuk. Taraf menyapa dan mengundang semua orang untuk memasuki villa. Baru setelah itu semua orang masuk ke Longkuan Zuang. Fred menyusul Sarah dan berkata dengan senyuman di wajahnya, Sarah, kamu baik-baik saja. Saya hanya melihat banyak anggota keluarga yang tidak bahagia dan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Mereka mengandalkan koneksi keluarga untuk memamerkan kekuatan mereka. Saya berbeda. Saya mengandalkan kerja keras saya sendiri untuk membuat perbedaan. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Taraf. Taraf telah mendekatinya dan berkata dia ingin memperkenalkan Sarah kepadanya. Taraf segera berkata, Sarah, Free cukup bagus. Dia sangat paham bisnis. Dia memulai dari awal. Sekarang dia telah membuka perusahaannya sendiri. Tidak masalah menghasilkan ratusan juta setahun. Taraf ingin mempertemukan Sarah dan Fred. Sarah adalah sahabatnya, dan dia tidak ingin Sarah mengikuti Julian, seorang pecundang. Bagaimana mungkin Sarah tidak mengetahui apa yang dipikirkan Taraf? Dia berhenti dan berkata, Taraf, saya sudah punya suami. Saya tidak akan bercerai. Berhenti membicarakannya atau saya akan marah. Taraf juga tidak berdaya. Sekelompok orang memasuki Longkuan Zuang. Orang-orang dari kelas 1 berkumpul, dan orang-orang dari kelas kedua berkumpul. Sekelompok orang berkumpul dan mengobrol. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Pada pukul 6 sore, hampir semua orang di kelas 1 dan 2 sudah tiba. Saat ini, sekelompok orang mendekati villa. Pemimpinnya adalah seorang pria tampan yang mengenakan pakaian kasual berwarna putih, dengan kulit putih dan rambut putih keperakan. Dia diikuti oleh beberapa pengawal. Ah, itu benar-benar Kai-kun. Bintang besar Kai-kun. Ketua kelas sangat bangga bahkan bisa mengundang bintang besar seperti Kai-kun. Melihat Kai-kun muncul, semua orang di kelas 1 dan kelas 2 menjadi gila. Mereka segera berkumpul dan meminta tanda tangan Kai-kun. Kai-kun tersenyum dan menyapa orang-orang ini. Selama ini, dia sangat tertekan.
Dia dilarang selama berabad-abad dan tidak memiliki pertunjukan komersial, film atau serial TV. Dia selalu menghabiskan banyak uang, menghabiskan setidaknya ratusan ribu. Sekarang dia dilarang dan tidak memiliki sumber pendapatan, dia hanya dapat melakukan beberapa pertunjukan biasa untuk menghasilkan sedikit uang. Jika taraf tidak mendapatkan 2 juta, dia tidak akan datang. Dengan statusnya, datang ke sini untuk bernyanyi akan membuat harga turun. Dia ingin melintasi era tersebut dan meminta bos di balik era tersebut untuk meminta maaf. Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa memasuki gerbang lintas era. Selama periode ini, dia telah mencari berita tentang bos di balik layar zaman tersebut, namun belum ada kabar. Julian sedang duduk di sofa di sudut, memperhatikan sekelompok orang di sekitar Kai-kun, dan merasa bahagia. Bukankah ini bintang yang membuat skandal dan hype lintas generasi beberapa waktu lalu? Karena kejadian tersebut, ia pun melarang pria bernama Kai-kun tersebut. Dia juga melihat Sarah bergegas menuju Kai-kun seperti gadis nimfomaniak, meminta tanda tangan Kai-kun dan ingin berfoto dengannya. Julian tersenyum dan tidak banyak bicara. Setelah Kai-kun menyapa semua orang, dia pergi ke kamar di lantai 2 villa untuk beristirahat. Dia datang ke sini hanya untuk menyanyikan beberapa lagu sambil makan malam. Kemunculan Kai-kun membuat reuni kelas ini mencapai klimaks. Orang-orang dari kelas 1 dan kelas 2 berkumpul dan mengobrol terus-menerus. Julian menjadi bahan diskusi. Karena Sarah sangat cantik, dan Julian sangat biasa, akan sulit bagi mereka berdua untuk berkumpul, dan Julian hanyalah menantu, tidak menimbulkan diskusi. Selama periode ini, Fred terus mengganggu Sarah. Dia terus membual tentang betapa kerasnya dia telah bekerja keras dan berapa banyak kesulitan yang telah dia lalui selama bertahun-tahun untuk mencapai dirinya seperti sekarang ini. Apa yang bisa saya katakan, sekarang saya semakin tua, saya ingin mencari seseorang untuk menghabiskan sisa hidup saya bersama. Banyak teman sekelas perempuan lajang yang sopan. Tapi Fred hanya menatap Sarah dan tidak bisa mentolerir orang lain. Taraf juga membantu untuk berbicara. Sarah tidak memperhatikan. Julian, sebaliknya, duduk sendirian di sudut, mengeluarkan ponselnya, dan memainkan Plants vs. Zombies, sangat menikmatinya. Saat ini, ada keributan di kejauhan. Seorang laki-laki berpakaian biasa dipukuli dan digulingkan ke aula, sementara beberapa orang mengejarnya, meninju dan menendangnya. Adegan ini menarik perhatian banyak orang. Sekelompok teman sekelas melihat Thomas di kelasnya sendiri dipukuli dan ingin menonjol. Seseorang berbisik, jangan bertindak gegabah. Ini adalah anggota kelas 2. Namanya Butong Ding. Dia adalah karakter yang kejam. Konon dia bekerja di jalanan dan bersama bos besar tertentu. Thomas pasti telah menyinggung perasaannya. Ketika orang-orang di kelas 1 mendengar bahwa mereka adalah gangster, mereka langsung khawatir. Jangan, berhenti berkelahi, kakak Butong, aku salah, aku tahu aku salah, tolong biarkan aku hidup. Thomas terjatuh ke tanah, melindungi kepalanya dengan tangan dan terus-menerus memohon belas kasihan. Julian mendongak dan tidak bisa menahan cemberut ketika melihat pemandangan ini. Dia segera berdiri, berjalan menuju aula, dan berteriak, berhenti, apa yang kamu lakukan? Bab 227, maju ke depan. Thomas dari kelas 1 entah bagaimana menyinggung Butong dari kelas 2. Dia dijatuhkan ke tanah oleh beberapa anak laki-laki yang dibawa oleh Butong dan dipukul serta ditendang. Semua orang menyaksikan kegembiraan itu, dan tidak ada yang peduli. Julian berjalan mendekat dan berteriak keras. Baru pada saat itulah adik-adik yang menemani Butong berhenti. Thomas segera bangkit dari tanah, ada jejak kaki di sekujur tubuhnya, wajahnya memar dan matanya bengkak, dan dia terlihat sangat malu. Dia dengan cepat bersembunyi di belakang Julian. Butong memeluk seorang gadis kecil yang seksi dan melirik ke arah Julian, apa, kamu ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Julian berbalik dan melihat Thomas di belakangnya, dan bertanya, apa yang terjadi? Thomas berbisik, saya pergi ke kamar mandi, berjalan keluar, dan secara tidak sengaja bertemu dengan wanitanya. Saya telah meminta maaf, tetapi dia. Melihat tatapan kejam Butong, Thomas tidak berani berkata apa-apa lagi. Gadis kecil yang dipeluknya tiba-tiba tampak menghina, mengeluarkan seteguk air liur, dan mengutuk. Kasihan, kamu mengotori semua pakaianku. Tahukah kamu berapa harga rokku? $30.000. Kamu tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun. Mengalahkanmu itu mudah. Kamu harus membayarnya hari ini. Butong berkata dengan keras, apakah kamu mendengar itu? Kamu harus membayar, atau aku akan mematahkan kakimu. Thomas gemetar ketakutan. Pergerakan di sini membangkitkan pikiran Taraf dan lainnya. Taraf dan beberapa teman sekelas perempuan datang. Wajah Taraf menunduk dan dia berkata dengan dingin, Butong, apakah kamu menindas seseorang lagi? Ketua kelas Taraf, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu menyebutku pengganggu? Butong berkata sambil tersenyum, matanya mengamati Taraf bola-balik, dan dia bersiul, tampak riang. Taraf tahu betul apa itu Butong. Ketika saya masih di sekolah, saya sering menindas teman sekelas lainnya.
Aku memperingatkanmu, jangan membuat masalah, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Selain itu, ini adalah reuni kelas, mengapa kamu membawa orang yang tidak relevan ke sini? Jika kamu tidak ingin berpesta, maka dapatkan keluar. Taraf tidak menatap Butong sama sekali. Ketua kelas Taraf benar memberimu pelajaran. Lupakan saja, aku tidak akan meminta pertanggungjawaban anak ini lagi. Taraf maju, tetapi Butong tidak mengejarnya. Dia memeluk gadis kecil seksi itu, bersiul dan berjalan menuju tempat istirahat tidak jauh. Berhenti. Julian berteriak keras. Hah, Butong berhenti dan menatap Julian dengan ekspresi main-main. Sarah berjalan tepat waktu, menarik Julian, dan berbisik, Butong tidak lagi meminta pertanggungjawabannya, mengapa kamu masih membuat masalah? Julian berkata dengan tenang, jika kamu memukul seseorang, lupakan saja. Ini bukan urusannya. Namun, Thomas adalah sahabatnya, dan mereka membicarakan segala hal saat masih di sekolah. Meskipun keluarga Thomas relatif miskin, hal ini tidak menghalangi Julian untuk berteman baik dengannya. Bagaimana dia bisa berdiri dan menonton ketika teman baiknya dipukuli? Butong memiliki senyuman lucu di wajahnya, sampah, apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Julian berkata dengan tenang, saya akan membayar dia sejumlah kompensasi karena mengotori pakaiannya, tapi saya akan memukulnya kembali tidak peduli seberapa keras Anda memukulnya. Taraf mengerutkan kening, Julian, apa yang kamu ributkan? Jika kamu ada hubungannya denganku, silakan saja. Sarah menarik Julian lagi, suamiku, lupakan saja, biarkan masalah ini selesai. Para siswa dari kelas 1 dan kelas 2 berdiri di samping dan menyaksikan kesenangan itu. Semua orang tahu siapa Butong. Dia adalah seorang pengganggu di kampus ketika dia masih di sekolah. Setelah lulus, dia mulai bergabung dengan masyarakat. Lupakan saja. Thomas juga dengan lembut menarik Julian dan berkata dengan suara rendah, saya baik-baik saja. Haha. Butong tertawa terbahak-bahak. Selama bertahun-tahun sejak debutnya, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Sekarang, seorang pecundang dari keluarga Hansel berani meneriakinya. Gaun pacar saya berharga $30.000, dan dia menyentuh pacar saya. Kalau dipikir-pikir, tidak sesederhana $30.000. Thomas membela tepat waktu, saya tidak. Julian sedikit menyerah dan memberi isyarat kepada Thomas untuk tidak berbicara. Dia memandang Butong, yang memiliki senyum bercanda di wajahnya, dan berkata dengan tenang, hitung saja bagaimana kamu menghitungnya, 30.000, 300.000, atau 3 juta. Kamu hanya mengucapkan satu kata, tapi berapa banyak pukulan dan tendangan yang diberikan orang-orangmu kepadanya. Kamu harus menanggung pukulan dan tendangan sebanyak dia. Butong ketakutan dengan kata-kata Julian. Jika dia tidak mengetahui identitasnya, dia akan berpikir Julian adalah orang yang hebat. Setelah tertegun sejenak, dia menjawab. Dia tahu identitas Julian sebagai menantu keluarga Hansel, dan dia adalah pecundang. Meskipun keluarga Hansel punya sejumlah uang, itu sudah berlalu. Sekarang keluarga Hansel juga dalam masalah. Mereka berhutang banyak dan hampir bangkrut. Setelah memikirkan hal ini dengan jelas, dia menatap Julian dengan mata menyipit. Kamu mengatakan 3 juta, kamu mengambil 3 juta untuk memberi kompensasi kepada pacarku, tidak masalah jika aku menerima beberapa pukulan darimu. Suamiku, gadis kecil seksi dan centil itu segera menarik Butong. Dia telah melihat keterampilan Julian di pintu masuk villa sebelumnya. Bahkan pengawal Andika langsung diturunkan. Dia khawatir Butong tidak akan mampu menahan pukulan ini. Butong berhenti sebentar dan berkata, tidak masalah, orang ini adalah menantu keluarga Hansel. Dia pecundang. Sekarang keluarga Hansel juga terlilit hutang, dan mereka tidak bisa mengeluarkan uangnya di semua. Bahkan jika mereka punya uang, mereka tidak akan mengeluarkannya. Pamer pada pecundang ini. Butong telah mengetahui masalah ini. Julian datang ke pesta itu dan tidak mengenal siapapun, dan tidak ada yang memperhatikannya. Dia mencari kesempatan untuk pamer dan menarik perhatian. Ketika keadaan menjadi kacau balau, Taraf tidak peduli lagi. Butong bukanlah orang baik. Di saat yang sama, dia juga membenci Julian. Sarah, ayo lupakan saja dan duduklah di sana dan saksikan kesenangannya. Taraf menarik Sarah dan pergi. Tapi ini. Sarah tampak malu. Dia tahu keterampilan Julian. Setelah beberapa pukulan, Butong tidak akan berguna. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Taraf dengan paksa membawanya pergi. Taraf tidak peduli, dan yang lain tidak berani peduli. Beberapa orang bahkan sudah menyiapkan biji melon dan memakannya sambil menonton keseruannya. Oke, 3 juta. Berapapun nomor rekeningnya, saya akan segera mentransfernya kepada Anda. Julian memandang Butong yang sombong dan mengangkat sudut mulutnya, membentuk senyuman tipis. Butong bergumam di dalam hatinya. Apakah orang ini benar-benar punya 3 juta? Dia memandang Julian, melihat dari atas ke bawah, sepertinya tidak ada 3 juta orang. Setelah berpikir sejenak, dia memberinya nomor rekening bank. Julian mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 3 juta ke rekening tersebut. Segera Butong menerima pengingat kedatangan rekening bank.
Dia melihat pesan kedatangan rekening dengan gembira di wajahnya. Haha, 3 juta, sungguh 3 juta. Si idiot ini sebenarnya mentransfer 3 juta kepadaku. Butong melompat dengan semangat. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di sekitar juga memandang Julian dengan kaget. Apakah 3 juta benar-benar ditransfer? Apakah ini bodoh? Berikan Butong 3 juta gratis. Julian berbalik dan melihat ke arah Thomas, yang dipukuli dengan hidung hitam dan mata bengkak. 1, 2, 3. Dia menghitung jejak kaki di tubuh Thomas dan luka di wajahnya. 38, 39, 40. Julian berhenti setelah menghitung sampai 40. Dia berbalik dan melihat ke arah Butong, yang masih merasa bangga. Dia mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis, mari kita hitung 40. Kamulah yang menanggungnya, atau yang menanggungnya. Siapa yang memukul orang itu? Butong segera menepikan seorang adik laki-lakinya dan berkata, ayo, lakukan beberapa pukulan, dan aku akan memberimu 200.000 nanti. Ketika pemuda itu mendengar jumlahnya 200.000, dia sangat gembira dan berteriak, terima kasih, bos. Julian berjalan mendekat dengan ekspresi cemberut. Tubuhnya terbang setinggi lebih dari 1 meter di udara, dan dia langsung menendang dada bocah itu. Klik. Tulang-tulang di dada anak laki-laki ini langsung ditendang dan dipatahkan. Tubuhnya terbang seperti bola, terbang lebih dari 2 meter, dan jatuh ke tanah dengan keras, meninggalkannya berkeping-keping. Ekspresinya berubah kesakitan dan dia berteriak. Ini. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak dan tidak percaya. Bab 228, Permintaan Maaf. Adik laki-laki Butong diusir. Yang lain tidak tahu betul seberapa kuat tendangan ini. Mereka hanya melihat tubuh adik laki-laki itu terbang lebih dari 2 meter, dan jatuh ke tanah dengan keras, mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan menyakitkan. Julian berjalan mendekat dengan sepatu kulit besar. Gemerincing, gemerincing, gemerincing. Setiap langkah yang kuambil, terdengar bunyi klik. Butong secara naluriah mundur beberapa langkah, dengan sedikit ketakutan di ekspresinya. Ini terlalu menakutkan. Jika ini menendangnya, dialah yang akan menderita. Tidak tahan dengan satu tendangan. Julian mendatangi adik laki-laki ini dan menatapnya dengan sikap merendahkan. Di bawah tatapan banyak mata, dia mengangkat kakinya dan menendangnya dengan keras. Pria ini menggelinding seperti bola, merobohkan banyak meja dan kursi di aula. Ah, berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Adik kecil ini ketakutan. Tendangan ini mematahkan beberapa tulang di tubuhnya. Dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Jika pukulan ini terus berlanjut, dia akan mati. Julian memandang Butong dan berkata dengan tenang, ini hanya 2 serangan, masih ada lebih dari 30 serangan, siapa yang akan melakukannya? Butong menelan ludahnya. Sampah yang diisukan oleh dunia luar ini ternyata sangat mengerikan. Kamu pergi. Butong dengan santai mendorong adiknya. Begitu dia mendapat 3 juta, dia tidak akan menyerahkannya dengan mudah. Adik laki-laki itu melangkah maju dengan takut-takut. Anak kecil, aku tidak takut padamu. Saat dia mengatakan ini, tubuhnya gemetar. Julian berjalan mendekat, tiba-tiba bergerak, meraih lengannya, dan menurunkannya. Ah! Ekspresi adik laki-lakinya berubah dan dia berteriak. Julian memukulnya dan memukulnya dengan keras. Adik laki-lakinya terlempar beberapa meter jauhnya dan terbentur meja, yang langsung roboh. Adik laki-lakinya terbaring di tanah, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Julian memandang Butong lagi. Tidak jauh dari situ, Taraf sedikit terkejut. Dia melirik Sarah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya tidak menyangka Julian masih memiliki kekuatan. Sarah mengangguk tak berdaya. Julian adalah seorang tentara, dan keterampilannya sangat menakutkan. Dia pernah melihat Julian menjatuhkan lusinan orang dalam beberapa menit. Taraf, pergi dan hentikan. Jika kamu terus bertarung, sesuatu akan terjadi. Taraf menyilangkan dadanya dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Butong bukanlah orang yang baik. Tidak apa-apa membiarkan Julian memberinya pelajaran. Saya ingin melihat seperti apa suami Anda yang tidak berguna itu. Mampu dan bagaimana memecahkan masalah ini. Entah kenapa, Taraf menjadi semakin tertarik pada suami Sarah, Julian. Sarah berkata dengan tidak puas, suamiku tidak sia-sia, dia hanya sangat rendah hati. Suamiku memiliki keterampilan medis dan seni bela diri yang luar biasa. Itu sama dengan naga hitam. Taraf tersenyum tipis. Sarah juga mengerutkan kening. Taraf berbicara tentang naga hitam, dan ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya itu benar. Dikabarkan bahwa kekuatan naga hitam tidak ada bandingannya di dunia, dan keterampilan medisnya tidak ada bandingannya di dunia. Naga hitam juga disebut Julian. Suaminya tidak hanya memiliki keterampilan medis, dia juga sangat berkuasa. Saat ini, Sarah mendapat ilusi bahwa suaminya Julian adalah naga hitam. Pikiran itu terlintas di benak saya. Dia telah bertemu Julian dan naga hitam Julian dari grup Jianglong.
Dia dan suaminya adalah dua orang yang berbeda, dan naga hitam Julian sudah meninggal di Gunung Nanhuang Tiangwan. Longquan Zuang, lobi. Julian berjalan menuju Butong selangkah demi selangkah, kamu masih memiliki dua adik laki-laki. Saya hanya melakukan beberapa gerakan, saya khawatir saya tidak akan mampu menanggung sisanya. Butong memandangi adik laki-lakinya yang terbaring di tanah sambil berteriak kesakitan, dan tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Tampaknya uang tersebut tidak mudah didapat. Julian, jangan memaksa orang terlalu keras. Tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu dengan siapa aku bergaul? Biar ku beritahu, bosku adalah saudara Saman. Jika kamu menyinggung saudara Saman, kamu tidak akan bisa untuk bertahan hidup. Tolong tidak bisa mati. Butong mulai mengucapkan kata-kata kasar. Julian mengabaikannya dan berjalan menuju Butong selangkah demi selangkah. Butong terus mundur dan berteriak, apa yang kalian berdua lakukan dengan linglung? Pukul aku. Dua adik laki-laki, kamu lihat aku dan aku lihat kamu. Gedebuk. Pada saat yang sama, dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, Fisher, saudara Fisher, ini bukan urusan kami, tolong lepaskan saya. Butong mengumpat dengan keras dan menendang kedua anak laki-laki itu ke tanah. Adegan ini dilihat oleh banyak orang. Orang-orang ini tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Siapa sangka menantu keluarga Hansel yang terkenal di Jiangzhou akan begitu berkuasa. Julian berjalan menuju Butong, menariknya dengan kasar, dan melemparkannya ke arah Thomas. Boom! Tubuhnya jatuh ke tanah, dan tulang hidungnya patah. Thomas mundur beberapa langkah karena ketakutan. Pamanmu, aku akan membunuhmu. Butong bangkit dari tanah dan mengeluarkan pisau lipat. Namun, sebelum dia bisa berdiri, Julian datang, menendangnya, dan menjatuhkannya ke tanah lagi. Dia mengangkat kakinya dan menginjak wajahnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia berkata dengan suara dingin, minta maaf. Aku berkata pada ibumu, Julian, kamu sudah selesai. Aku berkata kepadamu dengan sungguh-sungguh, kamu telah bermain untuk bersenang-senang. Aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Sebaiknya kamu segera melepaskan aku, berlututlah ke tanah dan beri aku koutou 3 kali, kalau tidak. Ah! Butong menjerit kesakitan. Kekuatan di bawah kaki Julian menjadi semakin kuat, dan wajah serta tanahnya saling bersentuhan erat. Gesekan yang terus-menerus menyebabkan kulit menjadi aus, menyebabkan rasa sakit yang membakar. Meminta maaf. Julian berbicara lagi. Ya, maaf, aku salah. Butong berkompromi. Thomas buru-buru berkata, tidak apa-apa. Dia memandang Julian dengan rasa terima kasih di wajahnya dan berkata, terima kasih, lupakan. Julian kemudian menyuruh Butong pergi. Gadis kecil yang seksi dan menawan bergegas mendekat, membantu Butong berdiri di tanah, dan bertanya dengan prihatin, suamiku, kamu baik-baik saja. Wajah Butong benar-benar memar dan berdarah, dan itu sangat menakutkan. Dia menatap Julian dengan galak, dengan sedikit kebencian di ekspresinya. Julian, sebaliknya, mengeluarkan ponselnya dan menerima panggilan dari Silia. Beritahu Bang bahwa 3 juta telah ditransfer dari rekening pribadi saya dan saya akan segera mendapatkannya kembali. Silia menerima pesanan dan segera menanganinya. Segera uang yang ditransfer oleh Julian diperoleh kembali oleh Bang. Butong menerima pesan teks pengingat dari Bang. Ketika dia melihat uang di kartu telah ditransfer, dia memuntahkan seteguk darah karena marah. Menunjuk ke arah Julian, kamu. Julian mengabaikannya. Oke, Julian, aku ingat kamu, tunggu saja aku. Butong meninggalkan kata-kata kasar, membawa serta saudaranya yang terluka, dan pergi dengan putus asa, meninggalkan Longquan Zuang. Di kejauhan, Taraf menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum tipis, lagi pula, anak ini bukanlah sampah. Dia cukup kejam dalam serangannya. Julian, sebaliknya, berkumpul dengan teman-teman sekelasnya dari kelas 1. Thomas duduk di sebelahnya. Julian memandangnya dan bertanya, bagaimana kabarmu selama ini? Ah! Thomas sedikit linglung, memandang Julian, dan bertanya, katakan padaku, apakah kamu ingin memberitahuku? Julian merasa malu, menyentuh hidungnya, segera berdiri, menepuk pundaknya, aku tidak bertanya padamu. Dengan statusnya saat ini, tidak pantas untuk mengatakan lebih banyak, jadi dia berbalik dan berjalan menuju sofa di sudut, mengeluarkan ponselnya, dan melanjutkan memainkan Plants vs. Zombies. Di luar Longquan Zuang. Butong duduk di dalam mobil dan mengeluarkan ponselnya, saudara Saman, saya dipukuli. Saya di Longquan Zuang. Saya akan segera membawa lusinan orang baik. Saya ingin membalas dendam. Sejak debutnya, Butong tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia ingin membalas dendam. Julian, tunggu sebentar, aku ingin kamu terlihat cantik, dan aku ingin kamu melihatku meniduri istrimu. Taraf, dasar jalang busuk, aku akan membuatmu memohon belas kasihan pada selangkanganku nanti. Dia mengutuk dengan kebencian di wajahnya. Bab 229, adik perempuan saat itu. Butong bukanlah orang baik.
Dia dulunya adalah pengganggu di sekolah, dan banyak teman sekelasnya yang diintimidasi olehnya. Sekarang dia dipukuli, banyak orang bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Julian memainkan Plants vs. Zombies sendirian. Beberapa orang juga datang untuk menyapanya. Dia selalu tersenyum ringan dan terus memainkan permainan tersebut. Julian. Sebuah suara yang menyenangkan datang. Julian mengangkat kepalanya. Seorang wanita berdiri di depannya. Wanita itu berusia awal 20-an, mengenakan gaun putih, dan memiliki rambut hitam panjang. Dia memiliki kulit putih, penampilan murni, dan biasanya panjang dan lurus. Julian mengerutkan kening, Vera Blues. Ah. Vera sedikit terkejut, apakah kamu mengenal saya? Julian tersenyum tipis dan bertanya, apa, ada yang salah? Vera duduk di hadapan Julian, tersenyum, dan berkata, bukan apa-apa, hanya karena namamu Julian, jadi saya datang untuk duduk di sini. Oh. Julian berkata oh tapi tidak mengatakan apa-apa. Vera memandang Julian. Dia tahu bahwa Julian ini bukanlah Julian temannya. Hanya namanya saja yang sama. Hanya saja dia memiliki kesukaan yang tak bisa dijelaskan pada nama ini, dan itu menimbulkan riak di hatinya. Ditatap oleh seorang wanita cantik dan glamor, Julian merasa tidak nyaman dan tidak bisa bermain-main dengan pikiran tenang. Dia mengangkat teleponnya dan bertanya dengan tenang, katakan saja padaku jika ada yang harus kamu lakukan. Vera tersenyum, tidak apa-apa, saya akan duduk di sini saja, oke. Oke, kenapa tidak? Julian mengabaikannya dan berdiri untuk pergi. Hei tunggu. Julian memandangnya. Lupakan saja, tidak apa-apa. Vera awalnya ingin mengobrol dengan Julian, tetapi Julian ini bukanlah Julian temannya, dan itu tidak diperlukan. Tidak jauh dari situ, Sarah, Taraf, dan beberapa orang di kelas berkumpul. Mereka yang bisa berkumpul dengan Taraf bukanlah orang biasa, mereka semua kaya, tetapi pikiran Sarah selalu tertuju pada Julian. Julian sudah lama duduk sendirian. Dia khawatir jika dia membawa Julian keluar tetapi mengabaikannya, Julian akan merasa tidak puas. Dia lega melihat seorang wanita cantik datang untuk menyapa. Memiliki wanita cantik untuk menyapa membuat Julian tidak terlalu membosankan, dan dia merasa lebih baik. Jika tidak, dia akan merasa tidak nyaman melihat Julian sendirian. Melihat ekspresi khawatir Vera, Julian duduk kembali. Dia masih memiliki kesan terhadap Vera. Ada dua pengganggu besar di sekolah menengah nol. Satu saat itu. Salah satunya adalah Butong. Salah satunya adalah Vera. Vera adalah seorang gadis kecil ketika dia masih di sekolah. Dia berpakaian dengan gaya non-mainstream dan sering diikuti oleh selusin gadis. Dia bergaul dalam masyarakat, merokok, minum, bermain kartu, dan melakukan segalanya. Prestasi akademisnya berada di peringkat terbawah di kelas. Tapi dia suka monitornya. Itu adalah Julian. Julian ingat bahwa Vera ini pernah menulis surat cinta kepadanya, tetapi dia menolaknya. Memikirkan kejadian masa lalu ini, Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menjalani 10 tahun ini? Melihat teman-teman sekelasnya juga membawa kembali ingatan Julian, dan dia tidak bisa tidak bertanya. Aku. Vera sedikit terkejut, dan kemudian berkata, saat itu, saya menulis surat cinta kepada ketua kelas Julian, tetapi ditolak. Ketua kelas Julian mengatakan bahwa jika Anda ingin mengejarnya, Anda harus melampauinya terlebih dahulu. Dalam prestasi akademis. Namun, saya hanya mendapat lebih dari 100 poin dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun itu. Vera tidak tahu mengapa dia ingin memberitahu Julian hal ini. Hanya saja hal-hal ini sudah terlalu lama menekan hatinya, dan dia ingin mencari seseorang untuk diadu. Julian tersenyum ringan dan bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Vera menghela nafas, saya tidak tahu, ketua kelas Universitas Julian menghilang. Kemudian saya mengetahui bahwa sesuatu terjadi pada keluarganya. Pada tahun kedua, saya mengulang studi. Saya ingat ajaran ketua kelas dan mulai belajar sulit. Di tahun kedua, saya berhasil diterima di Universitas Sia. Julian sedikit terkejut. Ia tak menyangka gadis cilik yang berpenampilan tidak biasa itu akan giat belajar dan diterima di akademi paling bergengsi di Daxia. Bagus sekali. Julian mengagumi Vera yang tampak polos. Terima kasih. Vera tersenyum dan berbicara. Keduanya mulai mengobrol. Pada saat ini, seseorang menghampiri Sarah dan berkata sambil tersenyum bercanda, Sarah, suamimu telah dirayu. Namanya Vera. Dia masih kecil 10 tahun yang lalu dan berspesialisasi dalam merayu pria. Sekarang lihat betapa bagusnya suamimu sedang berkelahi. Dia pergi merayunya lagi, kamu harus hati-hati. Sarah terkekeh dan berkata, ini reuni kelas, hanya mengobrol satu sama lain, tidak apa-apa. Dia percaya pada Julian. Sarah, kamu sangat murah hati. Sarah, ceritakan pada kami tentang suamimu yang tidak berguna. Kamu sangat cantik, dan keluarga Hansel juga keluarga besar. Bagaimana kamu bisa begitu pandai merekrut menantu?
Sekelompok teman sekelas mulai bergosip. Berbicara tentang Julian, Sarah memiliki senyum bahagia di wajahnya. Dia mengoreksi, suamiku tidak sia-sia, dia benar-benar rendah hati. Jika dia mau, dia pasti terkenal di seluruh dunia. Hanya saja dia tidak mau mengejar reputasi palsu ini. Sarah mengatakan yang sebenarnya. Teman sekelasku tidak mempercayainya. Orang seperti apa Julian telah lama dikenal dunia luar. Sekelompok teman sekelas berkumpul. Segera tiba waktunya untuk makan. Lebih dari 100 orang dari 2 kelas, ditambah beberapa anggota keluarga, sekitar 150 orang berkumpul di aula dan mulai makan. Kai-kun juga muncul saat ini dan mulai bernyanyi untuk menghibur. Sesuai kesepakatan, dia perlu menyanyikan 20 lagu. Itu berarti 100.000 per lagu. Dengan nyanyian Kai-kun yang menambah kemeriahan, suasana menjadi meriah. Kai-kun juga turun dari panggung yang telah disiapkan dan menuju ke meja makan. Sambil bernyanyi, dia melakukan tos kepada semua orang, seolah-olah itu adalah konser. Kai-kun datang ke meja Thomas. Thomas juga sangat bersemangat. Dia buru-buru meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya dan berdiri, ingin melakukan tos pada Kai-kun. Tapi dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu, dan dia sedikit bersemangat. Dia meletakkannya dengan miring, dan pergelangan tangan berisi sup langsung jatuh, dan Kai-kun memercikkan minyak dan air. Nyanyian itu tiba-tiba berhenti saat ini. Wajah tampan Kai-kun berubah muram. Dia adalah orang misofobia yang suka bersih, dan dia juga tidak menyukai beberapa penggemar yang malang. Sekarang pakaiannya penuh dengan minyak dan air, dan dia memandang Thomas dengan dingin. Thomas panik dan terus meminta maaf, ya, maaf. Kai-kun berkata dengan dingin, maaf, apakah ini berguna? Tahukah Anda berapa harga pakaian saya? Ini dirancang oleh perancang busana papan atas Italia. Unik di dunia dan bernilai 3 juta. Ah, 3 juta. Thomas tercengang. Adegan ini menggugah pikiran banyak orang. Taraf juga melihatnya. Dia berjalan cepat dan bertanya, Tuan Kai, ada apa? Kai-kun menunjuk ke pakaiannya, lihat sendiri. Tuan Kai, saya minta maaf atas namanya. Selain itu, ada begitu banyak orang di sini, tidak dapat dihindari bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Taraf, pakaianku bernilai 3 juta. Aku datang untuk tampil untuk sebuah pertunjukan dan biaya penampilan hanya 2 juta. Apakah kamu membuatku kehilangan uang? Kai-kun tampak tidak puas. Dia kekurangan uang akhir-akhir ini. Pakaiannya sangat berminyak sehingga sudah usang. Taraf bertanya, apa yang kamu inginkan? Saya. Kai-kun berbicara. Begitu dia berkata, dia melihat Julian datang. Ketika dia melihat Julian, dia merasa seperti baru saja melihat hantu, ekspresinya menjadi panik, dan dia segera mengubah sikapnya, saya mengerti, ketua, mengapa Anda ada di sini? Julian meliriknya, lalu ke Thomas, dan berkata dengan tenang, bernyanyilah, bernyanyi saja, jangan membuat masalah. Ya. Kai-kun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, tidak. Mata banyak orang tertuju pada Julian. Taraf juga memandangnya dan sedikit mengernyit. Ketua. Ketua apa? Bab 230, Pemikiran Bintang-Bintang Besar. Kai-kun yang arogan takut dengan kata-kata Julian. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bernyanyi dengan patuh. Julian menepuk bahu Thomas dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, jangan terbebani secara mental, makan dan minum saja dengan baik. Terima kasih. Thomas bersyukur lagi. Julian sedikit menyerah, ini hanya masalah tangan. Taraf melirik Julian dan menyentuh dagunya dengan ekspresi bingung di wajahnya, anak ini sepertinya agak tidak biasa. Dia selalu menganggap Julian sia-sia. Tapi hari ini Julian menunjukkan kekuatan yang menakutkan, dengan mudah menjatuhkan beberapa pengawal Andika, dan bahkan mengalahkan Butong dan yang lainnya keluar dari pesta. Disebut juga dia ketua. Ketua macam apa dia? Julian. Julian memandang Taraf. Taraf menatapnya dengan senyuman di wajahnya dan berkata, pergi ke mejaku untuk makan. Julian sedikit menyerah, tidak. Dia kembali ke tempat duduknya. Dia tidak mengenal siapapun yang satu meja bersamanya, mereka semua adalah orang-orang yang sangat jahat. Taraf kembali ke tempat duduknya. Begitu dia kembali, Sarah keluar dari kamar mandi, dan dia tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Taraf membungkuk dan bertanya, Sarah, di mana suamimu Julian? Sarah sedikit terkejut. Apa asal-usulnya? Dia tidak tahu apa maksud Taraf dan memandangnya dengan ragu. Taraf bertanya, apa yang dia lakukan sebelumnya? Suamiku dulunya seorang tentara. Dia pensiun dari hutan belantara selatan dan masih menjadi anggota tentara naga hitam. Sarah berkata dengan bangga ketika berbicara tentang Julian, dan berkata dengan bangga, sekarang dia juga bekerja di Cross Era di bidang bisnis, meskipun hanya karyawan bisnis, tetapi saya mendengar bahwa standar perekrutan tenaga penjualan di Cross Era Group sangat tinggi. Taraf juga mengetahui bahwa Julian bekerja sebagai tenaga penjualan lintas generasi. Tapi dia tidak tahu kenapa, tapi dia tiba-tiba merasa bahwa Julian tidak sesederhana itu.
Dia melirik Julian yang sedang makan di kejauhan dan tidak terlalu memikirkannya. Makan malam berlanjut, dan Kai-kun bernyanyi lagi. Sebelum makan selesai, dia telah selesai menyanyikan ke-20 lagu tersebut. Sarah juga selesai makan. Ketika Kai-kun selesai bernyanyi, dia juga berjalan mendekat, melihat ke arah Kai-kun yang tampan, dan bertanya dengan suara rendah, "Kai, Tuan Kai, bolehkah saya berfoto dengan Anda?" Kai-kun melihat bahwa dia adalah seorang wanita, dan dia juga cantik. Dia memandang Sarah. Sarah lebih cantik dari para bintang wanita di industri hiburan. Dia pernah populer di seluruh negeri, dan bintang wanita yang baru saja debut mendatanginya satu demi satu untuk mencapai puncak. Dia juga bermain dengan wanita sampai dia merasa ingin muntah. Tapi saat dia melihat Sarah, matanya membelalak. Dia mengangguk dan tersenyum, "Oke, ada terlalu banyak orang di sini dan terlalu berisik. Ayo keluar." "Oke." Sarah merasa tersanjung dan segera mengangguk. Keduanya keluar dari aula. Banyak teman sekelas yang sudah selesai makan juga mengikutinya keluar, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berfoto bersama bintang besar Kai-kun, agar mereka bisa punya hak untuk menyombongkan diri setelah pulang ke rumah. Di luar, Kai-kun dan Sarah berdiri bersama. Sarah mengeluarkan ponselnya dan menyalakan kamera. Kai-kun mendekatinya dengan sadar dan melingkarkan lengannya di pinggang kurusnya. Begitu tangannya menyentuh tubuh Sarah menegang dan dia segera menjauhkan diri darinya. Kai-kun memasang ekspresi tidak puas di wajahnya dan berkata, "Merupakan kehormatan bagiku untuk berfoto denganmu. Apa salahnya mengambil foto yang lebih intim?" Karena itu, dia memeluk Sarah lagi. "Lupakan saja, kita tidak bisa mengambil fotonya lagi." Sarah segera pergi. Dia tidak menyangka Kai-kun akan benar-benar. Tidak masalah jika tidak cocok. Ada sedikit rasa depresi di mata Kai-kun, ia merendahkan diri untuk berfoto bersama penggemar. Ini merupakan suatu kehormatan bagi para penggemar, sebagai seorang bintang besar, entah berapa banyak penggemar wanita yang ingin tidur dengannya. Para penggemar wanita itu bangga bisa tidur dengannya. Saya tidak tahu bagaimana menghargainya. Dia mendengus dingin. Sarah pergi, dan gadis nimfomaniak lainnya berkumpul untuk mengambil foto. Kai-kun memeluk yang cantik di pinggang dan bahu mereka. Bagi mereka yang sedikit kurang cantik, dia berdiri di samping. Usai berfoto bersama, ia keluar dan kembali ke kamar di lantai 2 untuk beristirahat. Agennya, Sister Hong, sedang beristirahat di kamar. Sister Hong baru berusia 30-an, tetapi dia menjaga dirinya dengan baik, seperti gadis berusia 18 atau 19 tahun, dengan kulit putih dan lembut. Dia mengenakan gaun dan berbaring di tempat tidur dengan menawan. "Suster Hong." Kai-kun masuk dengan wajah bahagia dan berteriak dengan semangat, "Tebak siapa yang saya..." Kai-kun masuk dengan wajah bahagia dan berteriak dengan semangat, "Tebak siapa yang saya lihat." Sister Hong berkata dengan malas, "Kamu jatuh cinta lagi dengan penggemar itu, bukan?" "Tidak, tidak, saya telah melihat ketua di balik layar selama berabad-abad." "Apa?" Saudari Hong bangun dari tempat tidur tepat waktu, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, "Sungguh, apakah dia benar-benar ketua di balik zaman?" "Ya, aku membacanya dengan benar," kata Kai-kun bersemangat. Dia telah dilarang karena dia menyinggung ketua di belakang layar. Dia bermimpi bertemu lagi dengan ketua di belakang layar dan mengakui kesalahannya kepadanya. Tuhan masih memihaknya. "Saudari Hong, saya berencana untuk tinggal di sini malam ini. Saya ingin menemui ketua dan meminta maaf. Selama ketua memaafkan saya bisa kembali dan menjadi terkenal di seluruh negeri lagi." Kai-kun melihat harapan untuk kembali. Saudari Hong berkata dengan wajah serius, "Baiklah, kamu harus meminta maaf dengan benar, Kun-kun. Saat kamu pergi menemui ketua, sikapmu harus benar. Apapun yang dikatakan ketua adalah apa yang dia katakan. Kamu tidak boleh membantah, meskipun ketua ingin jika kamu berlutut, kamu juga harus berlutut, tahu?" "Saudari Hong, saya mengerti, tapi saya seorang bintang besar. Bagaimana saya bisa berlutut di depan orang lain di depan begitu banyak orang? Saudari Hong, bisakah kita menemui ketua nanti?" Sebagai bintang besar, Kai-kun tak mau dipermalukan. Sister Hong mengangguk, "Ya, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, Sister Hong, aku telah jatuh cinta dengan seorang penggemar, bantu aku mendapatkannya." Kai-kun memikirkan Sarah. Sarah sangat cantik sehingga dia begitu rakus sehingga dia ingin mendapatkannya dan menikmatinya malam ini. "Oke, siapapun, aku akan memikirkan caranya." Villa, lantai 2, balkon. Siswa kelas 1 dan kelas 2 pergi ke pemandian air panas setelah makan, dan kebetulan balkon di lantai 2 bisa melihat pemandian air panas di depan mereka. Kai-kun menunjuk seorang wanita yang mengenakan bikini merah, "Itu dia, Sister Hong. Lihat, sosoknya sangat sempurna." Kai-kun terpesona dengan sosok Sarah. Sister Hong melihat Sarah dan mengangguk, "Baiklah, saya akan memikirkan caranya. Ayo kembali ke kamar." Keduanya kembali ke kamar bersama. Kai-kun bukan satu-satunya yang terpesona. Semua siswa di kelas 1 dan kelas 2 tercengang. Sarah, yang mengenakan bikini,
begitu memikat sehingga beberapa introvert bahkan tidak berani melihatnya. Julian juga terpesona. Setelah menerima sertifikat dari Sarah begitu lama, dia belum pernah melihat sisi seksi dari Sarah. Meski semua wanita memakai pakaian renang, namun Julian tidak senang saat melihat sorot mata banyak pria rekan senegaranya. Istri ini miliknya sendiri, dan hanya dia yang bisa melihatnya. Dia segera pergi dengan handuk mandi, menutupi tubuh Sarah, dan berkata tidak puas, "Sayang, kenapa kamu keluar dengan pakaian seperti ini?" Sarah memutar matanya, mereka semua berpakaian seperti ini. Ketika rekan laki-laki di sekitar melihat Julian menarik handuk untuk menutupi tubuh halus Sarah, mereka memarahi 18 generasi leluhur Julian di dalam hati mereka. Saat ini, Taraf, mengenakan bikini putih, mengikuti. Taraf mengenakan sesuatu yang lebih terbuka, celana dalam, dan branya tampak satu ukuran lebih kecil, dan Anda dapat melihat celahnya. Julian, pemikiranmu terlalu konservatif. Usia seperti apa ini? Jika kamu pergi ke pantai dan melihat-lihat, semua pelacur seperti ini. Julian meliriknya, saya tidak peduli seperti apa orang lain. Saya tidak suka istri saya dilihat oleh orang lain ketika dia berpakaian seperti ini. Karena itu, dia menarik Sarah dan berjalan kembali. Sayang, aku tidak akan berenang di pemandian air panas ini lagi. Hei, Julian. Sarah berteriak. Tapi Julian mengabaikannya dan dengan paksa menariknya kembali. Bersambung.